Selamat datang kembali di channel Lelah Nonton. Yang kali ini kita bakal ngebahas episode 7 dari serial Game of Thrones season pertama. Yang belum nonton episode ke-6-nya, langsung aja klik link di deskripsi biar nggak ketinggalan ceritanya. Oke, di episode ke-7 ini kita dibuat makin penasaran. Akankah rahasia besar kerajaan terbongkar oleh Ned? Langsung saja tanpa basa-basi kita mulai alur ceritanya. Scene berawal di Castle Rock. Kita akan diperlihatkan dengan munculnya Tywin Lannister, ayah dari Jaime, Cersei, dan Tyrion. Scene tersebut memperlihatkan di mana Jaime sedang membacakan surat yang dikirimkan dari kerajaan bahwa ayahnya dipanggil untuk menghadap. Di scene tersebut di mana ayahnya memperingatkan Jaime untuk tidak bertindak bodoh, karena itu bukan kebiasaan dari Lannister. Ayahnya memerintahkan Jaime membawa pasukan untuk membebaskan adiknya Tyrion. Kembali ke Winterfell, scene tersebut memperlihatkan Osha, wanita wildling yang dijadikan budak oleh Robb Stark. Di scene tersebut, Theon sedang berbicara dengannya, namun Theon merasa terhina atas perkataan dari Osha, yang mengatakan bahwa ia bukanlah Lord di Winterfell. Theon memang selalu mendapatkan hinaan dari yang lain, karena memang ia bukanlah seorang Lord di Winterfell. Maester Luwin pun datang dan menyuruh Theon agar tak mengganggu Osha. Osha mengatakan bahwa ia sudah terbiasa dengan perlakuan tersebut. Ia juga mengatakan mengapa ia berada di Winterfell, karena sebetulnya ia berencana untuk pergi dari tempat tinggal asalnya, karena ia takut dari kejaran White Walker. Scene lalu berlanjut ke King's Landing, di mana diperlihatkan pertemuan antara Ned dan Cersei. Ned memberitahukan kepada Cersei bahwa ia mengetahui mengapa Jon Arryn mati terbunuh dan Bran jatuh dari menara. Ya, itu karena perbuatan Cersei dan Jaime. Ned mengetahui bahwa Joffrey adalah anak hasil hubungan mereka berdua, bukanlah anak dari hubungan King Robert dengannya. Ned juga menyarankan kepada Cersei untuk segera pergi dari istana, karena Ned akan memberitahukan yang sebenarnya terjadi kepada King Robert ketika ia pulang dari berburu. Scene lalu berpindah ke Castle Black, di mana Jon sedang berjaga di puncak The Wall. Ketika ia sedang berjaga, ia melihat seekor kuda dari kejauhan tanpa penunggangnya yang berlari mengarah masuk ke Castle Black. Ia bergegas turun dari The Wall untuk melihat hal tersebut. Ternyata itu adalah kuda milik Uncle Benjen. Namun entah di mana keberadaan Uncle Benjen berada. Keesokan harinya, di mana anggota yang baru masuk Night Watch dikumpulkan untuk diambil sumpahnya dan dilantik secara resmi menjadi anggota Night Watch. Di hari itu juga, anggota Night Watch akan mendapatkan pembagian tugas. Jon sudah percaya diri akan diberi tugas sebagai ranger seperti Uncle Benjen. Ia berharap mendapatkan tugas tersebut dan juga berniat mencari keberadaan pamannya. Ia yakin bahwa pamannya masih hidup. Namun, saat pembagian tugas dibacakan, bukannya menjadi ranger, ia malah mendapatkan tugas sebagai pelayan. Pelayan khusus yang akan melayani semua kebutuhan Sir Alliser. Sir Alliser memang tidak menyukai Jon Snow di awal kedatangannya ke Night Watch. Jon Snow merasa tugasnya adalah akal-akalan darinya. Jon Snow merasa tidak adil dengan tugas yang diberikan kepadanya. Scene berlanjut di mana Jon Snow pun lalu pergi untuk mengatakan sumpahnya menjadi anggota Night Watch di depan para dewa. Di sana mereka bersumpah akan setia menjadi anggota Night Watch. Setelah sumpah mereka diucapkan, lalu tiba-tiba datanglah Ghost, peliharaan Jon datang membawa sepotong lengan. Entah milik siapakah potongan lengan tersebut. Kembali lagi ke King's Landing, di mana terlihat Ned sedang berjalan di kerajaan. Tiba-tiba datanglah Renly Baratheon berlari menghampirinya. Ia mengatakan bahwa Robert terluka ketika mereka sedang berburu. Mendengar kabar tersebut, Ned lalu bergegas menuju King Robert dirawat. Sesampainya di sana, benarlah King Robert sedang berbaring dengan luka yang cukup parah akibat dari serangan hewan buruannya. Di ruangan tersebut, berkumpul semua orang mengkhawatiri King Robert. Lalu semua orang diperintahkan keluar olehnya dan menyuruh Ned untuk menuliskan surat perintah untuk menjadikannya pelindung kerajaan saat King Robert mati dan akan memerintah sampai Joffrey cukup usianya. Robert juga mengatakan untuk menghentikan niatnya membunuh Daenerys dan membiarkannya hidup. Dengan berat hati, Ned pun menerima surat tersebut dan mengatakan kepada Varys untuk menghentikan usaha pembunuhan dari Daenerys. Namun Varys mengatakan mungkin hal tersebut sudah terlambat karena perintah tersebut sudah tersebar.
Kembali ke kisah Daenerys ketika ia sedang berbicara dengan suaminya tentang Westeros dan membujuk kepada suaminya bahwa ada sebuah kerajaan yang bisa suaminya kuasai dengan cara menyeberangi lautan menggunakan perahu. Namun Drogo tidak menginginkan hal tersebut karena baginya seorang raja tidak butuh tahta. Yang raja butuhkan hanyalah seekor kuda yang bisa ia tunggangi. Hal tersebut lalu Daenerys ceritakan kepada Ser Jorah. Ser Jorah mengatakan bahwa ia harus sabar dalam memujuk suaminya untuk mau menyeberangi lautan dan membantunya dalam merebut tahtanya kembali. Tak lama dari pembicaraan tersebut, Ser Jorah meminta izin menemui seseorang untuk mengambil surat untuknya. Benarlah memang ada surat yang dikirimkan dari Seven Kingdoms dan surat itu berasal dari Lord Varys bahwa ia mendapat pengampunan dari Seven Kingdoms dan tidak lagi menjadi orang buruan. Sesaat ketika Ser Jorah menerima surat tersebut, Daenerys menghampiri seorang penjual minuman. Penjual tersebut mengenali Daenerys bahwa ia bukan berasal dari Dothraki, namun dari klan Targaryen. Penjual tersebut lalu bergegas mengambil minuman untuk diberikannya sebagai hadiah kepada Daenerys. Namun tiba-tiba datanglah Ser Jorah untuk memerintahkan penjual tersebut untuk membuka dan meminumnya terlebih dahulu. Dan benarlah sangkaan dari Ser Jorah bahwa minuman tersebut beracun. Beruntung nyawa Daenerys bisa terselamatkan. Scene lalu berpindah ke kediaman Daenerys, di mana Ser Jorah mengatakan hal yang sebenarnya terjadi. Bahwa Daenerys sedang diincar untuk dibunuh atas perintah dari King Robert yang terlanjur tersebar. Lalu datanglah Khal Drogo yang datang untuk melihat keadaan dari istrinya tersebut. Ia lalu memberikan hadiah kepada Ser Jorah atas apa yang dilakukannya. Lalu Drogo juga akan memberikan hadiah kepada anaknya. Ia bersumpah akan mengalahkan pasukan Seven Kingdoms dan akan memberikan tahta Iron Throne kepada anaknya. Daenerys pun senang mendengar hal tersebut. Akhirnya rencananya untuk kembali ke King's Landing akan terwujud. Kembali ke King's Landing, Renly Baratheon datang menghampiri Ned. Ia mendengar bahwa Ned ditunjuk untuk menjadi pelindung kerajaan oleh Robert. Ia menyarankan kepada Ned untuk langsung segera bergerak. Ia juga menyarankan untuk menjauhkan Cersei dan anaknya sebelum hal tersebut terlambat. Karena Cersei tidak akan peduli bahwa Ned diangkat menjadi pelindung kerajaan, namun Ned menolak hal tersebut. Ia tidak ingin menumpahkan darah di saat-saat terakhir sebelum kematian dari Robert. Ned juga mengatakan yang berhak menduduki tahta setelah kematian Robert adalah Stannis Baratheon, adik dari King Robert. Ned lalu mengirimkan surat kepada Stannis untuk bersiap-siap menuju King's Landing untuk menggantikan Robert. Tak lama Lord Baelys pun datang atas panggilan dari Ned. Lord Baelys memberi saran kepada Ned bahwa rencana yang lebih baik untuk tak memberikan tahta tersebut kepada Stannis, karena akan terjadi peperangan yang besar. Namun Ned lah yang harus mendapatkannya. Ia juga menyarankan untuk berdamai dengan Lannister dan menikahkan putrinya dengan Joffrey dan akan membongkar rahasia siapakah ayah sebenarnya dari Joffrey demi menjaga tahta kerajaan agar tetap aman. Namun Ned memanggil Baelys bukan untuk hal tersebut. Ia meminta kepada Baelys untuk mempersiapkan pasukan untuk menjaga keamanan kerajaan. Namun Baelys mengatakan bahwa pasukan tersebut akan menuruti perintah sang raja baru apabila Cersei sebagai ratu mendeklarasikan anaknya sebagai raja baru tanpa izin dari Ned setelah kematian dari ayahnya King Robert. Dan benarlah keesokan harinya, Ned diminta untuk datang menghadap ke Iron Throne untuk menghadap raja baru. Mendengar hal tersebut membuat Ned terkejut karena Robert ternyata sudah wafat. Di perjalanan menuju sang raja baru, Baelys mengatakan bahwa prajurit keamanan yang diminta olehnya sudah siap. Dan Lord Varys juga mengatakan bahwa Renly telah kabur dari istana bersama dengan Ser Loras. Ned pun berjalan memasuki ruangan Iron Throne dan ternyata benarlah bahwa Joffrey diangkat menjadi raja baru oleh Cersei tanpa sepengetahuan dari Ned. Ned pun memberikan surat wasiat dari mendiang King Robert dan memberitakan Ser Barristan untuk membacakannya. Bahwa isi dari surat tersebut adalah King Robert menunjuk Ned untuk menggantikannya sampai umur Joffrey cukup. Namun surat tersebut tidak diperdulikan oleh Cersei dan langsung merobek surat wasiat itu. Ned mengatakan bahwa Joffrey tidak berhak untuk tahtanya. Lalu Cersei memerintahkan Ser Barristan untuk menangkap Ned dan menuduhnya sebagai pengkhianat karena tidak mau berlutut kepada raja yang baru. Ned pun memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Cersei dan Joffrey
untuk mengamankan kerajaan. Bersitegang antara pasukan Ned dan Cersei pun tak bisa dihindarkan. Semua prajurit siap untuk saling menyerang. Namun di tengah-tengah kejadian tersebut, ada usaha pengkhianatan yang ternyata datang dari Lord Bellis, orang yang selama ini Ned percayai. Berakhir sudah episode 7 kali ini. Semakin seru bukan? Perebutan tahta Iron Throne. Bagaimana kisah Ned selanjutnya? Ikuti terus kelanjutan kisahnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.